tema kita pada hari Minggu ini adalah engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Saudara, jadi ini adalah perkataan firman Tuhan yang saya petik menjadi tema judul dari firman Tuhan hari ini. Engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi atau tidak. Kalimat ini mengandung tantangan, challenge dari Allah. Ya, aku tantang kamu, ya, kamu akan melihat buktinya bahwa firman yang kukatakan terjadi. Tidak mungkin tidak. Itu dalam frase kalimat yang lain. Tidak mungkin tidak. Aku yakinkan kamu, apa yang kamu dengar dan kamu percayai pasti terjadi pada kamu. Amin. Mari kita akan baca judulnya. 1, 2. Engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Jadi dia meyakinkan pasti. Ya, aku menantang kamu. Kamu berani ngelihat enggak? Kamu berani membuktikan enggak? Ya, saudara, itu sebab tema ini adalah tema yang penting sekali di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, supaya setiap kita menerima bukti. Tuhan, saya percaya, kasih buktinya sama saya. Tuhan bilang, kamu percaya, tak kasih buktinya. Amin. Itu sebab ini tantangan. Engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu. Pada siapa? Pada saya. Terjadi pada siapa? Pada saya atau tidak. Berani banget, ya. Satu challenge yang luar biasa. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin masuk bersama dengan Anda ayat yang memberitahu kepada kita tentang kalimat ini. Historinya, sejarahnya, kenapa Tuhan sampai memberikan tantangan kepada umatnya untuk membuktikan. Ya saudara, tantangan untuk membuktikan bahwa firman pasti terjadi. Saudara, hal itu terdapat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-14 dan 15 dan nanti ayat 23. Mari kita akan baca bersama. Ayat 14 dan ayat 15 dari Bilangan pasal yang ke-11. 1, 2. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Coba. Ini ada doa orang yang sudah patah hati, patah semangat. Saudara, dia berkata, Tuhan, aku tidak kuat menanggung 2,5 juta rakyat ini yang protes semua. Aku tidak kuat menanggungnya. Tuhan, ayat 15, kalau engkau masih memberikan kasih karunia, belas kasihan kepadaku, tolong aku cepat dibunuh saja. Kalau engkau yang membunuh, aku lebih senang daripada mereka yang membunuh aku. Sudah kayak begitu beratnya tekanan batin, tekanan fisik yang dia alami hanya karena rakyat ini meminta daging. Saudara, sekarang kita akan membaca apa jawaban Tuhan dalam ayat 23. 1, 2. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, ya. Jadi Tuhan menantang Musa sekarang. Aku abaikan permintaanmu. Ayat 15. Bahwa kamu minta aku mencabut nyawamu daripada kamu dibunuh oleh mereka. Forget it. Lupakan, Musa. Ya, aku tahu kamu baru emosional. Aku tahu kamu baru breakdown dan ngelokro. Tetapi aku berkata kepadamu, Musa, kamu punya pikiran sapi dan lembu dan kerbau yang banyak
disembelih untuk mereka. Ya, aku kasih tahu Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu, yaitu memberi daging kepada 2 juta orang lebih. Apakah kuasa Tuhan tidak mampu, Musa? Kamu pikirannya terlalu duniawi, terlalu kalkulator dan suipua. Kamu terlalu ekonomis pikirannya. Kamu terlalu apa-apa uang, apa-apa kemampuanmu. Kamu kurang berharap kepadaku, Musa. Itu sebab saya tulis dengan warna putih. Sekarang Musa, engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara. Sehingga dengan demikian Musa mendengarkan permintaannya tidak dikabulkan. Jadi dia tambah besar hati karena Tuhan akan melakukan mukjizat. Bahkan Tuhan nantang. Ayo kamu lihat, aku akan memberi kuasaku, terjadi apa tidak, apa yang kukatakan, firmanku terjadi apa tidak. Ya saudara, nah dari sepenggal kisah ini, saya ingin mengajak semua saudara untuk kita boleh mawas diri kita. Apakah kita terlalu memperhatikan besaran nilai uang, ya, nominal yang kita butuhkan, sementara kita tidak mempunyai resources, sumber-sumber daya yang kita harapkan, kita tidak punya. Tetapi kebutuhan ini besar sekali Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Daripada saya malu nanti, daripada saya nanti menjadi pesakitan dan tersangka, daripada saya nanti menjadi orang yang tidak berhasil dan terpuruk, Tuhan bunuh aku saja, cabut nyawaku. Kepada semua orang yang merasa dan pernah mengatakan, Tuhan mending aku mati saja daripada aku melihat semua celakaku, daripada aku melihat semua negatif yang bakal terjadi, daripada aku menghadapi hantaman yang tidak pernah berhenti di dalam hidupku. Tuhan bunuh aku saja. Tuhan mengabaikan doa macam begini. Dan Tuhan berkata, sekarang kamu akan melihat apakah Allah berkuasa. Aku berkuasa melakukan kepadamu atau tidak. Jadi kamu harus tetap hidup supaya kamu boleh menjadi saksi, bukti bahwa kamu menerima kuasa yang besar dari aku. Kalau kamu mati, kamu tidak bisa menjadi kesaksian. Tapi kalau kamu masih hidup dan aku berbuat kepadamu dan kamu menyaksikannya, kamu akan menjadi saksi dan orang lain percaya kepadaku bahwa aku Allah yang Maha Kuasa. Bagi semua masalah yang saya dan saudara tidak bisa selesaikan dan kita punya pikiran, mungkin kalau aku mati baru selesai ya. Mungkin kalau aku tidak ada di sini, aku pergi entah aku ngilang, aku minggat kemana, mungkin ini masalah akan selesai. Pada engkau semua dengar kalimat pertama dari firman Allah, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Masa sih kuasaku tidak cukup? Sekarang engkau akan melihat apakah Tuhan berkuasa melakukan kepadamu atau tidak. Dia akan membuktikannya kepadamu. Sabtu siapapun kita harus begitu yakin. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, saudara engkau harus angkat tangan. Coba tolong angkat tangan saudara, dua-dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu bahwa engkau sanggup melakukan pekerjaan yang ajaib di luar pikiran saya. Dalam nama Yesus, saya hari ini akan membuktikannya, akan mendapatkannya sesuai janji firman ini. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kami begitu yakin, kami begitu percaya. Kami tidak mempercayai fakta yang menyedihkan. Kami mempercayai firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Wow. Saudara, itu sebab engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu, atau saya kasih warna lain, padamu atau tidak. Saudara, jadi saya ingin menegaskan seperti yang engkau doakan tadi, engkau percayai dari firman ini, pendahuluan ini, saudara harus yakin bahwa firman-Nya terjadi padaku. Kata atau tidak itu boleh dibuang. Engkau akan mendapatkan pekerjaan Allah yang luar biasa pada sisa tahun ini. Amin. Katakan, pada sisa tahun ini pekerjaan Tuhan yang ajaib akan saya alami. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, dosa, malas rohani, dan sombong akan menggagalkan ketetapan Allah ini. Bahwa dia nantang saya dan nantang Anda. Kamu akan lihat terjadi apa tidak. Itu akan batal kalau saya berdosa. Satu, saya malas rohani, saya sombong. Ini 3 dosa yang mematikan. Saya jatuh dalam dosa, saya malas rohani, malas berbakti, malas melayani Tuhan, malas membaca Alkitab di rumah. Tidak ada waktu untuk datang di hadapan hadirat Allah di rumah saudara. Saudara, engkau tidak memprioritaskan ibadahmu, kebaktianmu, pelayananmu. Engkau malas. Kalau engkau malas, batal. Engkau tidak bakal melihat apapun yang baik di dalam sisa umur hidupmu. Engkau tidak boleh malas. Tuhan hampir datang. Amin. Ayo berteriak, Tuhan hampir datang. Saya harus membuang dosa, kemalasan rohani, dan kesombongan. Dalam nama Yesus, ketiga-tiganya saya hancurkan demi nama Yesus. Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu engkau akan melakukan pekerjaan yang besar bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Wow. Dosa, malas rohani dan sombong menggagalkan ketetapan Allah yang kita percayai tadi, bahwa kita akan melihat bahwa firman Allah akan terjadi, itu bisa batal. Ya, sebab dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 28, ini adalah perjanjian, harusnya pakem dari Allah. Ketentuan dari sorga adalah Roma 9:28. Katakan Roma 9:28. Ya, ayo kita baca. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Saudara, lihat, Tuhan tidak akan berlambatan. Kalau dia sudah berjanji, ini tadi yang kita baca kitab Bilangan itu perjanjian lama kan, ya, saudara. Dan orang-orang yang memegangnya mendekati akhir dari zaman ini semakin cepat, kecepatannya lebih tinggi ketimbang orang zaman dulu. Ya, saudara, kalau Tuhan tadi berjanji, engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan jawab, agak lama. Memecahkan dan membuat jalan yang kering pada laut Kolsom.
Dibutuhkan semalaman mereka menanti. Ketika Tuhan akan memberi menu yang lain selain roti dari sorga yang bernama mana, dan akan diganti dengan daging, dibutuhkan 1 hari. Keesokan hari Musa, mereka akan makan daging. Dibutuhkan sehari. Jalan pada lautan itu untuk mereka menyeberang, lepas dari Firaun dan Mesir, dibutuhkan semalaman. Pace-nya, kecepatannya, speed-nya semakin lama, semakin kesini, semakin cepat. Itu sebab kalau Anda yakin bahwa dia akan memberi jawaban, dia tidak membiarkan Anda dan saya menunggu lama lagi. Semua katakan lebih cepat bisa saya terima. Karena saya hidup di akhir zaman. Amin. Sebab Anda dan saya harus pegang ayat ini. Oke? Dalam perjanjian baru Roma 9:28, sempurna dan segera. Segera itu berarti direct, langsung, mendadak. Ya saudara, immediately he will fulfill all his promises, and whatever he have made to you, all the covenant from God, from heaven to earth, and he will make it happen as soon as possible, at a high speed, sempurna dan segera. Amin. Kau harus pegang perjanjian itu. Sebab anak-anak Tuhan, apa yang telah difirmankannya, kita akan menerima sempurna dan segera. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini berikutnya, supaya setiap kita ya tidak sampai ngalami ini. Ini apa ini ya? Kalau saudara melihat ini, saudara, ini tanah yang tandus dan gersang. Terus ada pohon ya. Untung sekali masih bisa keluar itu pohon ya. Dan hanya tinggal carang-carang yang kering belaka. Saudara, ada buahnya? Ada apa tidak? Gak ada, saya tidak lihat, tidak ada buahnya. Ya, untung dia masih hidup di situ. Oke, saudara. Para kekasih, apa yang membuat firman tidak terjadi pada kita? Tidak ada buah, ya, cuman carang-carang saja yang kering, saudara. Jadi kalau saudara melihat daerah yang tandus, engkau dan saya tidak bisa makan. Air pun tidak ada, saudara. Padahal tadi kita membaca perjanjian Tuhan luar biasa. Bahwa aku nantang kamu, ayo aku lakukan apa tidak? Kamu akan melihat buktinya. 1. Kedua, Roma 9:28. Dan kalau aku melakukan dengan sempurna dan segera. 2. Loh, kurang apa ini perjanjian? Dari Bilangan 11 ayat 23, Roma 9:28. Saudara, apa yang membuat firman tidak terjadi sama kita orang? Padahal dia sudah habis-habisan berjanji kepada kita. Saudara yang kekasih, marilah kita akan melihat 2 hal yang penting. Yang pertama pada Mazmur 119 ayat yang ke-60. Tidak sigap melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang tidak sigap, tidak terengginas, tidak cekatan, saudara, di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, alias orang yang malas, slur, orang yang ya malas. Ya, saudara, kalau saya menjadi orang Kristen malas, tidak ada kesigapan, ya, saudara, maka semua perjanjian yang besar pun tidak ada apa-apanya. Walaupun dia membayar dengan harga mati di kayu salib, saudara, tidak terjadi apapun pada saya. Jangan salahkan Tuhan. Karena saudara sudah berdoa, jangan salahkan Tuhan. Karena saudara sudah datang berbakti, jangan salahkan Tuhan karena engkau sudah mengembalikan persepuluhan dan berdoa. Tapi karena engkau tidak sikap.
Katakan, saya bisa sigap melakukan firman kalau saya mau. Kalau saya malas, saya tidak bisa. Karena ini tidak dibutuhkan olah tubuh, ini tidak dibutuhkan kepintaran dan berani mati untuk bergerak, tidak dibutuhkan. Ini hanya dibutuhkan, Tuhan, saya mau sigap. Engkau berfirman, Engkau memerintah, hamba lakukan. Sigap. Saudara, orang yang sedemikian pasti mendapatkan yang sempurna dan segera. Amin. Mari kita akan baca ayatnya dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60 para kekasih. Ayat yang luar biasa. 1, 2. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Amin. Aku bersegera. Aku direct, cepat. Aku tidak berlambatan di dalam berpegang pada perintah-Mu. Engkau memerintah hamba mendengarnya, hamba akan lakukan Bapa. Hamba tidak akan menunda sampai umur segini, sampai kalau sudah agak tua, sampai anak-anak mulai bertumbuh dan bisa mandiri. Hamba akan melakukan kalau nanti simpanan uang hamba sudah banyak, Tuhan. Hamba akan melakukan kalau hamba sudah bisa menutup semua utang dan membeli semua perabotan untuk rumah ini, Tuhan. Baru hamba melakukan. Oh, Tuhan bilang, kamu tidak bersegera kalau begitu. Kalau kamu bersegera dengan apa ada pada kamu, kamu pegang perintahku dan kamu melakukan perintahku. Kalau kamu bisa melakukan demikian, maka kamu akan mendapat yang sempurna dan segera. Saudara yang kekasih, coba kita akan melihat, ya saudara, berikut ini. Apakah kita sigap seperti pria ini? Ya saudara, tapi nanti pulang dari sini yang bawa motor, jangan niru ini ya, please jangan. Ini hanya dilakukan oleh para ahlinya. Ya, para kekasih perhatikan, apakah kita sigap untuk melakukan firman dalam hidup kita? Tuhan ingin memberi kepada saya dan Anda sesuatu yang sempurna dan segera. Aduh Tuhan, gak mungkin deh kalau segera, saya tidak punya uangnya, kata dokter saya tidak mungkin. Saudara, engkau harus lebih percaya kepada firman daripada orang manusia berdosa. Lebih percaya kepada firman. Ya, itu sebab diasah kepercayaan saudara, kesetiaan saudara, ketuhuan saudara dan totalitas saudara kepada firman. Kalau saudara bisa mengasahnya dan saudara semakin tajam, engkau semakin persis, saudara. Dokter bedah sekarang sudah tidak mempercaya lagi pisau. Karena pisau setajam apapun kurang persis. Mereka mempercayai sinar laser. Laser itu ada gradasinya, ada sumbernya dan ada katalisatornya. Ada beda-beda. Nah, kalau dokter ini dia mengoperasi orang dengan sinar laser, saudara, dan dia menyerahkan pada komputer, dia sudah tidak pakai tangan lagi. Komputer yang akan betul-betul mengikis dan memotongnya persis. Kalau tangan dia masih bisa gemeter, ya tangan dia masih bisa keliru, bahaya sekali kalau itu ada untuk otak kita. Sangat bahaya. Diserahkan pada komputer, diserahkan pada sinar laser. Sinar laser yang mencari mana? Sulit. Karena dia terlalu tipis. Dia bisa mengikisnya habis. Tanpa merusak yang sehat. Saudara, lihat. Seringkali Anda dan saya ini, karena kita tidak melatih ketajaman, kepekaan, sensitivitas kita kepada Tuhan, kepada firman Allah dan kepada bisikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu sebab saya dan saudara tidak bisa mendapat. Tetapi coba kalau saya dan saudara betul-betul mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengasah pendengaran kita,
untuk selalu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda sekalian. Nah, para kekasih, demi garansi realisasi janji-janji Allah. Jadi Tuhan memberikan bukti realita, kenyataan. Janji-janjinya itu digaransi. Bahwa kamu pasti dapat, itu digaransi. Jadi janji Tuhan itu bukan lepas gini aja. Tetapi dia menggaransikan dan mengasuransikan bahwa, katakan, bahwa perjanjian Tuhan pasti terjadi kepada saya. Untuk itu Tuhan menggaransi. Wow. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus yakin. Saudara membeli barang yang mahal, digaransi seumur hidup. Saya beberapa kali cerita, saya punya kacamata yang sekarang sudah tidak saya pakai lagi karena sudah putus. Saya mau minta ini toko kirim ke Italia, saya jadi sungkan karena sudah 2 kali dikirim ke sana, gratis, bagus, kembali lagi buat saya. Sekarang itu putus, saudara. Saya mau kirimkan ke sana, wah itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Ya, mereka bilang garansi tidak apa-apa, tetapi ya namanya barang juga harus putus. Harus berhenti gak dipakai. Saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita yakin bahwa perjanjian Tuhan itu digaransi pasti jadi. Amin. Siapa yang percaya angkat tangannya, katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini saya percayakan hidup saya kepada garansi janjimu. Bahkan engkau menantang saya untuk melihat kuasamu terjadi apa tidak. Dalam nama Yesus, saya pegang janjimu. Dalam nama Yesus, saya akan pulang bersorak-sorai karena saya menerimanya. Apa yang kau janjikan menyelamatkan saya. Ke dalam tanganmu saya menyerahkan hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Digaransi. Ini luar biasa. Digaransi. Karena mahal sekali. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya bisa mengalami garansi bahwa Dia yang berjanji, engkau akan melihat terjadi padamu atau tidak. Itu garansi Tuhan. Tuhan, terima kasih engkau menggaransi perjanjianmu pasti terjadi. Siapa yang ada kesusahan, siapa ada penyakit, siapa ada kemacetan dan segala macam hambatan, angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa. Ketika saya maju ini, saya mempercayai engkau bahwa janjimu engkau garansi pasti terjadi dalam hidup saya. Jamahlah saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya percaya mujizat segera terjadi. Penyakit saya engkau sembuhkan. Kekurangan saya engkau tambahi. Kemustahilan saya engkau bukai jalan. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus.